Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami yang bertemakan sistem integumen. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Natasha Syafitri, Sakira Humairak, Sakura Hijriani, Sabila Sukrani, Oktaviana Dia Fernanda, Maya Rumondang, Adelia Aisyah, dan Afina Dwi Hasanah. Nah, dari sini kami membahas tentang struktur kulit, anatomi kulit, dan fungsi dari kulit. Nah, baiklah, lanjut kita masuk ke definisi dari sistem integumen. Sistem integumen merupakan sistem organ yang memisahkan, membedakan, dan menginformasikan kita dari lingkungan sekitar. Sistem ini merupakan bagian dari sistem organ terbesar yang mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak, serta kelenjar susu. Sistem integumen terdiri dari organ terbesar di dalam tubuh yaitu kulit yang melindungi struktur internal tubuh dari kerusakan, mencegah dehidrasi, penyimpanan lemak, dan menghasilkan vitamin serta hormon. Hal ini juga membantu dalam pengaturan suhu tubuh dan keseimbangan air. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya ada anatomi kulit. Anatomi kulit ini terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Baik, di sini pertama kita akan membahas lapisan epidermis. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki ketebalan yang berbeda-beda, yaitu 400 sampai 600 mikrometer untuk kulit tebal yang terletak pada telapak tangan dan kaki, dan 75 sampai 150 mikrometer untuk kulit tipis, di mana terletaknya selain dari telapak tangan dan telapak kaki. Epidermis tersusun dari beberapa lapisan seperti keratinosites, melanosites, dan sel Langerhans, limfosites, dan sel marker. Epidermis dibedakan atas 5 lapisan kulit, yaitu yang pertama lapisan tanduk atau stratum corneum, yang kedua lapisan lucidum, yang ketiga stratum granulosum atau lapisan keratohyalin, yang keempat stratum spinosum atau lapisan tajam, dan yang terakhir yang kelima yaitu stratum basal, yaitu lapis basal atau lapis benih. Epidermis dibedakan atas 5 lapisan. Yang pertama itu stratum corneum atau lapisan tanduk. Lapisan ini merupakan lapisan kulit paling luar, terdiri atas sel yang telah mati. Selnya tipis dan datar, tidak mempunyai inti sel dan mengandung zat keratin. Lalu yang kedua, stratum tucidum. Lapisan ini terdapat di bawah lapisan corneum atau lapisan tanduk. Lapisan ini berbentuk pipih, tidak mempunyai inti. Lapisan ini hanya terdapat pada telapak kaki. Dalam lapisan terlihat seperti pita yang bening, dan batas-batas selnya sudah tidak begitu terlihat. Lalu yang ketiga, stratum granulosum, merupakan 2 atau 3 lapisan sel-sel gepeng dan sitoplasma berbutir kasar, terdapat jelas pada telapak tangan dan kaki. Lalu yang keempat, stratum spinosum, merupakan beberapa lapis sel yang besar berbentuk poligonal inti lonjong. Sitoplasmanya kebiruan dan semakin ke atas bentuknya semakin gepeng. Lalu yang kelima, stratum basal, terletak paling dalam dan terdiri atas 1 lapis sel, tersusun terderet-deret di atas membran basal, melekat pada dermis, dan sel-selnya berbentuk kuboid atau silindris. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, lapisan selanjutnya itu adalah lapisan dermis. Nah, di bawah lapisan epidermis itu terdapat lapisan dermis, merupakan jaringan irregular yang menghubungkan serat-serat kolagen dan terdiri dari lapisan elastis yang terbentuk dari glikosaminoglikans, glikoprotein, dan cairan. Nah, dermis ini juga mengandung saraf, pembuluh darah, jaringan limpatik, dan epidermal. Nah, manfaat dari dermis ini adalah mempertahankan keelastisan kulit dengan mengatur jaringan kolagen dan lapisan elastisnya. Nah, lapisan dermis ini terdiri dari 2 lapisan, yakni lapisan papilari dan lapisan retikular. Nah, selanjutnya itu ada lapisan hipodermis. Nah, lapisan hipodermis ini terletak di bawah lapisan dermis. Nah, lapisan hipodermis ini merupakan lapisan penghubung beberapa jaringan yang tebal yang berhubungan dengan lapisan terakhir dari dermis. Nah, lapisan hipodermis ini terdiri dari kumpulan-kumpulan sel lemak.
Lapisan lemak ini disebut sebagai pediculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, jaringan adiposa ini yang biasanya terletak antara dermis dan otot-otot pada tubuh. Nah, bagian lain yang terdapat pada lapisan hipodermis ini adalah ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Selanjutnya itu ada struktur aksesoris kulit. Yang pertama itu ada kuku. Nah, kuku ini melindungi bagian akhir jari dan membantu memanipulasi dan menyerap benda-benda yang memiliki ukuran yang kecil dan digunakan juga untuk menggaruk. Nah, kuku ini terdiri dari akar kuku di bagian proksimal dan badan kuku di bagian distal. Akar kuku ini dilapisi oleh kulit dan badan kuku merupakan bagian yang tampak dari kuku. Nah, pada tepi lateral dan proksimal kuku dilapisi oleh lipatan kuku dan di bagian tepi berdekatan dengan lekuk kuku. Lalu, pertumbuhan rata-ratanya adalah 0,5 mm per minggu dan pertumbuhannya lebih besar terjadi pada jari tangan daripada jari kaki. Nah, bila lempeng kuku dicabut secara paksa, bila maksudnya tidak rusak, maka kuku akan tumbuh kembali dengan sendirinya. Aksesoris selanjutnya itu ada rambut yang tersusun atas sel terkeratinisasi ataupun sel tanduk yang sudah mati. Nah, ada 3 tahap pertumbuhan rambut berdasarkan jenis rambutnya. Yang pertama itu adalah lanugo, yaitu rambut yang tidak terpigmentasi dan terbentuk pada fetus dalam 3 bulan kandungan terakhir. Nah, selanjutnya itu ada velus, yaitu menggantikan lanugo sewaktu fetus lahir. Strukturnya ini serupa dan tidak terpigmentasi. Nah, terdapat pada seluruh tubuh selain alis dan bulu mata. Selanjutnya itu ada terminal hair, yaitu struktur tebal, pangkang, kokoh, dan terpigmentasi. Nah, dan dia ini menggantikan velus dan tumbuh khusus pada saat pubertas. Selanjutnya itu ada fungsi rambut, yaitu menghindari abrasi dan pelindung organ tertentu seperti otak dari radiasi dan suhu tinggi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kelenjar-kelenjar yang ada di kulit. Yang pertama itu ada sebaceous glands atau kelenjar sebaceous, di mana kelenjar ini terletak di dalam dermis dan beberapa kelenjarnya bermuara pada sebuah folikel rambut. Nah, kelenjar ini berfungsi untuk memproduksi minyak atau sering disebut sebum dan biasanya akan diproduksi berlebihan selama masa pubertas. Lalu yang kedua ada sweat glands atau kelenjar keringat, di mana bentuk kelenjar keringat ini itu tubular simplex, di mana tiap kelenjar-kelenjar ini terdiri atas pars secretoria dan ductus excretorius. Pars secretoria ini terdapat pada subkutis di bawah dermis dan tersusun oleh epitel kuboid atau silindres selapis, dan kadang-kadang di dalam sitoplasmanya selnya itu ada tampak vakuola dan butir-butir pigmen. Selanjutnya ada warna kulit, di mana warna kulit kita ini ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada oksihemoglobin, di mana oksihemoglobin ini artinya adalah hemoglobin yang banyak membawa oksigen sehingga dia memberikan warna kemerah-merahan pada kulit. Lalu ada hemoglobin tereduksi yang berwarna merah kebiruan. Lalu ada melanin yang memberikan warna gelap pada kulit, itu sehingga kulit kita akan berwarna gelap atau coklat. Lalu ada keratohyalin, di mana keratohyalin ini itu merupakan seperti keratin yang banyak menumpuk, memberikan penampakan seperti bintik-bintik pada kulit. Lalu ada lapisan stratum corneum yang memiliki warna putih kekuningan atau keabu-abuan, di mana lapisan ini itu biasanya berfungsi untuk membantu penyerapan air pada kulit. Baik, selanjutnya saya Sakira Humairak akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai fungsi kulit. Nah, adapun fungsi kulit yang pertama yaitu sebagai pelindung atau proteksi kulit, lalu sebagai penerima rangsangan sensorik. Nah, yang kedua, fungsi kulit yaitu sebagai pengatur panas atau termoregulasi, pengatur luka-luka kecil, serta mencegah zat-zat kimia atau bakteri masuk ke dalam tubuh. Nah, bukan hanya itu saja, kulit juga berfungsi sebagai penghalau rangsangan fisik seperti ultraviolet dari sinar matahari. Lalu kulit juga berfungsi sebagai sistem ekskresi, yaitu untuk mengeluarkan zat-zat tertentu, contohnya seperti keringat melalui pori-pori. Nah, adapun fungsi lainnya dari kulit yaitu sebagai tempat penyimpanan lemak pada kelenjar lemak. Lalu fungsi kulit lainnya yaitu kulit dapat mengekspresikan emosi seseorang seperti kulit memerah atau pucat ataupun kontraksi otot penegak rambut, atau bisa kita sebut juga sebagai berdirinya bulu remang. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Sistem integumen adalah sistem
sistem organ yang membedakan, memisahkan, dan menginformasikan kita dari lingkungan sekitar. Sistem ini merupakan bagian dari sistem organ terbesar yang mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar susu. Sistem integumen terdiri dari organ terbesar dalam tubuh, yaitu kulit, yang melindungi struktur internal tubuh dari kerusakan, mencegah dehidrasi, penyimpanan lemak, dan menghasilkan vitamin dan hormon. Kulit terbagi atas dua lapisan utama, yaitu epidermis sebagai lapisan yang paling luar dan dermis atau corium, kutis, kulit jangat, sedangkan subkutis atau jaringan lemak terletak di bawah dermis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.